Wings Air laporkan anggota DPRD Sumut ke polisi. Puluhan satuan pelayanan pemenuhan gizi akan dibangun. Gulai itik menu favorit warga Penyambungan. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, insiden keributan antara anggota DPRD Sumatera Utara dengan pramugari berbuntut panjang. Maskapai Wings Air resmi melaporkan anggota DPRD Sumut tersebut ke Polres Nias. Maskapai Wings Air secara resmi melaporkan Megawati Zebua, anggota DPRD Sumatera Utara, ke Polres Nias pada Kamis siang kemarin. Laporan ini menyusul adanya dugaan kontak fisik antara pramugari Wings Air dengan Megawati Zebua di dalam pesawat saat akan terbang ke Bandara Kuala Namu pada 13 April lalu. Pihak maskapai memastikan langkah hukum yang ditempuh sebagai wujud tanggung jawab dan profesionalisme maskapai atas keselamatan dan keamanan penumpang di dalam penerbangan. Untuk itu, Wings Air menghormati tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang dijalankan, serta memberikan ruang sepenuhnya kepada aparat kepolisian dalam menangani kasus ini. Kapolres Nias Ajun Komisaris Besar Polisi Revi Nurvelani mengungkapkan pihaknya memproses laporan sesuai dengan ketentuan yang ada. Polres Nias akan melakukan penyelidikan dan akan melengkapi seluruh proses administrasi yang ada sesuai dengan aturan yang ada. Jadi yang dilaporkan oleh yang bersangkutan itu adalah kasus penganiayaan 351, 352 dan kasus tentang keselamatan penerbangan 412 pasal 412. Insiden keributan antara anggota DPRD Sumatera Utara Megawati Zebua dengan seorang pramugari viral di media sosial. Saat itu Megawati Zebua menolak arahan awak kabin untuk memasukkan sebuah koper ke bagasi pesawat. Tim Liputan Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Saudara, Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek 2 sarang narkoba di permukiman padat kawasan Medan Baru, Kota Medan. Dalam penggerebekan, belasan pria yang diduga pelaku narkoba nekat menceburkan diri ke sungai. Lokasi sarang narkoba yang digerebek polisi berada di Jalan Siswondo Paraman dan Jalan Kejaksaan Kota Medan. Saat melihat kedatangan petugas, belasan pria yang diduga sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba nekat menceburkan diri ke sungai dan kabur. Total 5 orang ditangkap dalam penggerebekan di 2 lokasi ini. Polisi juga mengamankan barang bukti alat hisap narkoba dan sisa narkoba yang baru digunakan. Lokasi barang narkoba sendiri cukup sulit dijangkau dan berada di tepian sungai. Pada saat penggerebekan ini, karena situasi tempatnya memang cukup tersembunyi dan aksesnya cuma satu jalan, jadi pada saat anggota kita masuk ke dalam, beberapa kurang lebih ada sekitar 10 orang melompat ke sungai dan melarikan diri. Dan tentunya dari kejadian ini kita akan melakukan langkah-langkah preventif dengan cara melakukan sambang ke lokasi ini sehingga kita pastikan tempat ini akan dipantau terus dan sehingga pelaku-pelaku yang selama ini melakukan menghisap sabu, peredaran narkoba di tempat ini kita pastikan akan hilang dengan cara kegiatan-kegiatan preventif sambang setiap hari di sini. 5 orang yang diamankan kini masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Untuk mencegah praktek serupa tidak terulang, polisi juga berencana akan melakukan patroli rutin. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, Direktorat Siber Polda Sumatera Utara mengungkap praktek pornografi online yang melibatkan anak di bawah umur sebagai pemeran utamanya. 3 pelaku ditangkap termasuk seorang wanita yang merupakan anak di bawah umur.
Ini adalah rekaman video amatir yang direkam polisi ketika menggerebek sebuah kamar kos di kawasan Tembung, Kabupaten Deli Serdang. Dalam penggerebekan ini, polisi mengamankan 3 orang masing-masing RA yang berperan sebagai mucikari, RPL yang merupakan pemeran pria, dan MGO, seorang anak yang baru berusia 15 tahun yang menjadi pemeran wanita. Penggerebekan dilakukan usai petugas Direktorat Siber Polda Sumatera Utara menemukan adanya penayangan video adegan asusila secara live di media sosial yang diperankan oleh pelaku berinisial RPL dan MGO. Polisi masih memburu satu pelaku berinisial YWS yang berperan sebagai pemandu dalam pemutaran video adegan asusila yang disiarkan secara live melalui media sosial. Kasubdit 2 Direktorat Siber Polda Sumatera Utara Komisaris Polisi Anggi Siahaan menyebut praktek penyebaran video pornografi yang dilakukan para pelaku diawali dengan melakukan live streaming di media sosial dan menampilkan wajah para pemeran wanita yang umumnya anak di bawah umur. Praktek ini diketahui juga sudah berjalan sejak Januari lalu dan diduga sudah melibatkan banyak anak di bawah umur sebagai pemeran wanita. Nah, aplikasi kedua inilah asusila terjadi yang diamankan oleh kami. Jadi ada 3 orang yang kami amankan yang sedang melakukan pornografi atau kegiatan seksual yang dilakukan secara online atau secara. Para pelaku kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun karena dijerat dengan Undang-Undang ITE dan pornografi. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Puluhan satuan pelayanan pembunuhan gizi akan dibangun. Saksikan usai jeda. Masih bersama saya, Emir Syapurba, dalam Kompas Sumut. Saudara, Badan Gizi Nasional akan membangun 99 satuan pelayanan pemenuhan gizi di Sumatera Utara melalui dana APBN. Program ini untuk mendorong percepatan pelaksanaan makan bergizi gratis di Sumatera Utara. Sebanyak 99 satuan pelayanan pemenuhan gizi rencananya akan dibangun di seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara pada tahun ini. Untuk wilayah Sumatera Utara sendiri memerlukan 1.216 satuan pelayanan pemenuhan gizi, dan saat ini satuan pelayanan pemenuhan gizi hanya terdapat 25 lokasi. Deputi Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional Nyoto Suwiknyo mengatakan jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi yang sangat minim akan sangat memperlambat pelaksanaan makan bergizi gratis. Pihaknya akan mendorong pemenuhan jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi dan berharap agar pemerintah daerah dapat mendukung program Presiden Prabowo. Membangun dari APBN, SPPG yang sesuai rata-rata per kabupaten 3, sehingga kami akan bangun di Sumatera Utara itu kurang lebih 99 unit, dan itu kami membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah untuk memberikan pinjaman lahan untuk pembangunan tersebut. Badan Gizi Nasional sendiri terus melakukan pelatihan pemberdayaan komunitas masyarakat dalam mendukung program makan bergizi gratis. Badan Gizi Nasional menekankan pada pemberdayaan masyarakat melalui UMKM yang bekerja sama dengan pengusaha pemasok bahan baku untuk menyediakan makan bergizi gratis. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, warga desa Sunggal Kanan, Kabupaten Deli Serdang mengeluhkan jalan Setia Makmur yang rusak dan penuh lubang. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki jalan yang menjadi akses utama masyarakat. Inilah kondisi jalan makmur di desa Sunggal Kanan, Kabupaten Deli Serdang yang dipenuhi genangan air dan berlubang. Kondisi jalan yang rusak cukup menyulitkan warga yang menggunakan sepeda motor untuk melintas. Bahkan tak jarang pengendara sepeda motor jatuh ke dalam genangan air. Jalan sepanjang 300 meter ini rusak parah diduga akibat buruknya sistem drainase. Kondisi ini diperparah dengan musim penghujan sehingga air terus menggenangi jalan. Warga mengaku kondisi jalan rusak sudah berlangsung lebih dari 1 tahun.
Namun hingga saat ini pemerintah belum melakukan perbaikan. Warga berharap pemerintah daerah segera memperbaiki jalan agar aktivitas perekonomian warga tidak terganggu. Bu, tadi sempat hampir jatuh Bu lewat jalan rusak ini Bu. Kemarin ada anak-anak jatuh Pak, kasihan kali Pak. Makanya tuh, bolak-balik lah Pak, bolak-balik orang pada jatuh. Makanya kadang bilang sama orang-orang sini kan, RT-nya mana? Itulah Pak, nggak mau tahu mungkin. Harapannya gimana Bu? Orang pada ngeluh lah Pak, maunya jalan ini diperbaiki. Iya. Perbaiki. Kayak gini Pak, kasihan Pak. Makanya kami pun bodoh sudah dengarnya. Kayak gini jadinya jalannya. Jalan Setia Makmur sendiri merupakan salah satu jalan penghubung antara kecamatan di Kota Medan dan juga Kabupaten Deli Serdang. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saudara, lahan tak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding, Kabupaten Mandailing, Natal disulap menjadi lokasi agrowisata. Kini desa yang berada di pinggir perbukitan ini selalu ramai dikunjungi wisatawan, terutama di saat musim panen. Hampir setiap hari, Desa Runding di Kecamatan Panyambungan Barat, Kabupaten Mandailing, Natal dipenuhi wisatawan dari berbagai daerah. Di desa yang terkenal dengan agrowisata buah ini, pengunjung dapat memanen aneka buah seperti buah lengkeng, rambutan, alpukat, hingga durian yang tumbuh subur di lahan-lahan milik warga di desa ini. Desa kecil di pinggiran perbukitan ini sukses menjadi tujuan agrowisata setelah salah seorang petani Azwar Pulungan mengembangkan lahan tidur milik keluarganya seluas 15 hektar menjadi kebun buah terintegrasi sejak 7 tahun lalu. Ide kreatif alumni Institut Pertanian Bogor ini menjadi inspirasi bagi warga desa lainnya untuk ikut bercocok tanam buah. Kini lahan tidak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding sudah menjadi lokasi agrowisata buah. Nah, tanaman tua, tanaman buah kita udah mulai berbuah, udah mulai berproduksi. Nah, disinilah masyarakat pada umumnya di Desa Runding ini tertarik dan menanam rata-rata menanam buah. Hampir, kalau nggak salah mungkin hampir 60 hektar sekarang tanaman buah yang ada di Desa Runding. Khairul Bazar, Kompas TV, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Gulai itik menu favorit warga Panyambungan. Saksikan usai jeda. Masih bersama saya, Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, sebuah pulau kecil di bagian utara Kota Medan menjadi rumah bagi ribuan burung endemik dan burung migran dari belahan bumi utara. Selain jadi rumah ribuan burung, pulau seluas 1,3 hektar juga menjadi benteng alami saat air laut pasang. Berada di bagian utara Kota Medan, tepatnya di seberang Laut Belawan, Pulau Burung menjadi persinggahan banyak burung. Tidak hanya burung endemik Sumatera, melainkan burung migran dari belahan bumi utara. Terdapat 2 spesies burung migran yang terdata di Pulau Burung, seperti burung gajahan benggala yang berasal dari Rusia atau belahan bumi bagian utara dan burung trinil. Burung-burung migran ini biasanya datang antara bulan November hingga Februari. Kelompok masyarakat pemerhati mangrove mengaku Pulau Burung ini awalnya hanya memiliki luas setengah hektar pada tahun 2011. Setelah rutin dilakukan penanaman mangrove, kini Pulau Burung memiliki luas 1,3 hektar. Kemudian kami mulai melakukan penambahan penanaman, dan akhirnya burungnya makin bertambah di situ. Nah, ini memang seharusnya sudah menjadi konservasi kita karena ini adalah Kota Medan. Ya. Jadi masyarakat juga harus tahu bahwa di Kota Medan ini ada pulau burung yang di situ juga ada burung migran. Jadi ada 2 spesies burung migran di situ. Yang biasanya di bulan-bulan 11 sampai bulan-bulan Februari, ya mereka datang ke situ. Salah satunya gajahan benggala sama trinil, burung migran. Dan juga ada burung juga tongtong, burung bango tongtong. Pemerintah Kota Medan diharapkan memberikan perhatian khusus pada Pulau Burung.
Karena selain menjadi rumah bagi aneka ekosistem, Pulau Burung juga mampu menjadi benteng yang menahan abrasi di perairan Belawan. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Hidangan gulai itik dengan sajian kuah santan menjadi menu primadona warga di Kabupaten Mandailing, Natal. Betapa tidak, kuah santan dengan rasa pedas dipadu gurihnya daging itik dijamin akan membuat Anda ketagihan. Gulai itik Jamanggis, itulah menu andalan salah satu rumah makan di Jalan Lintas Timur Panggorengan, Kota Panyebungan, Kabupaten Mandailing, Natal. Gulai dengan sajian kuah santan pedas dipadu gurihnya daging itik menjadikan menu ini selalu diburu oleh masyarakat. Proses pembuatan gulai itik sendiri tidak terlalu rumit. Aneka bumbu seperti irisan bawang merah, serai, cabai giling merah, dan rawit serta lengkuas menjadi bumbu utama yang dimasak dengan potongan daging itik dan sedikit kuah santan. Untuk menambah rasa gurih dan menghindari aroma amis, pengelola rumah makan menambahkan sedikit campuran air perasan asam. Untuk menjamin kelezatan rasanya, pengelola rumah makan memasak gulai itik dengan menggunakan kayu bakar. Kalau masak kayu bakar, dia lama, rasa apanya agak lama, enggak gampang basi. Oke, artinya tahan lama. Tahan lama dia. Kalau memakai gas, sebentar aja udah agak berbau ya. Berbau lah dia. Oke, dari cita rasanya Bang, itu mempengaruhi nggak Bang pakai kayu bakar ini Bang? Pasti. Itu seperti apa? Kayu bakar ini karena dulu pun masak pakai kayu bakar, biar biar tahan lah dia. Aromanya pun aroma kayu itu pun masuk dia ke dalam ke dalam gulai itu. Setiap hari, sedikitnya 7 hingga 10 ekor itik diolah untuk memenuhi pelanggan. Bahkan tak jarang pelanggan harus menunggu lebih dari 1 jam untuk dapat menikmati gulai itik ini. Gulai itik yang kunikmati hari ini, saya sudah nunggu mulai dari jam 11 tadi. Ternyata baru masak jam 12:15. Saya sangat suka kepada cita rasanya, pedasnya terasa. Yang kedua tidak ada amis, dan dagingnya pun agak lembut, nggak keras dia. Jadi ditambah lagi tadi ada acarnya, tomat, bawang dan cabai rawit. Memang sering datang sini untuk? Oh iya, kadang sekali 3 hari kalau saya lagi di Panyebungan. Dan ini menjadi menu wajib makan siang saya di hari Selasa atau hari Kamis. Harus Bang ya? Harus. Oke. Untuk 1 porsi, gulai itik dibanderol dengan harga Rp20.000 plus hidangan nasi panas. Tim Liputan Kompas TV Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Saudara, industri tambang identik dengan alat berat dan dominasi pria, namun tidak di tambang emas Martabe yang dikelola PT Agincourt Resources. Dalam 5 tahun terakhir, PT Agincourt Resources berhasil menjaga jumlah karyawan perempuan sebesar 20% dari total karyawan. Lokasi tambang yang terisolasi dan mesin serta truk berukuran besar sama sekali tidak menyurutkan semangat perempuan-perempuan yang bekerja di PT Agincourt Resources. Sebagian pekerja perempuan berasal dari wilayah sekitar tambang yang saat ini bekerja dalam berbagai bidang, seperti unit operasional, keselamatan, hingga eksplorasi. Seperti Sarpita Tiurmagabe Butar-Butar yang bertugas sebagai operator manhole. Dirinya mengaku tidak menyia-nyiakan kesempatan saat PT Agincourt Resources membuka penerimaan tenaga kerja perempuan. Bekerja sejak tahun 2013, Sarpita mendapat dukungan dari sesama operator manhole, baik pria maupun perempuan. Sebenarnya sih nggak pernah kepikiran buat jadi operator manhole, karena di dunia tambang itu lebih dominannya kan laki-laki. Jadi pada saat ada kesempatan dari Martabe untuk pekerja wanita, saya juga ikut serta gitu. Hal senada juga diungkapkan Dewi Hapsa Siregar, salah satu tim tanggap darurat yang mengaku bekerja di lingkungan yang didominasi pria tidak sesulit bayangannya. Harus percaya diri.
harus percaya diri, berani mengeluarkan pendapat, kebebasan berpikir. Ternyata bekerja bersama dengan laki-laki itu tidak seburuk pemikiran kita, nggak seram. Di lingkungan tambang emas Martabe, perempuan ditempatkan di berbagai level jabatan. Seperti Siti Khadijah yang memimpin areal operasional sebagai Superintendent Exploration, Operation and Safety. Karena saya harus ke lapangan, saya harus ambil data, terus kemudian saya balik lagi ke kantor, saya harus ngolah data, belum lagi saya juga dituntut harus berlaporan gitu. Nah, teman-teman saya tadi itu juga mensupport sekali pekerjaan itu. Jadi kadang-kadang kami bisa berangkat jam 7 pagi ke flying camp, terus kami ambil data, persiapan drill pad dan segala macam. Kemudian Memiliki program Mercy Pature, PT Agincourt Resources kini memiliki lebih dari 70% karyawan yang berasal dari warga sekitar tambang. Senior Manager Human Capital Development Sandra Makadada mengatakan peningkatan keberagaman gender mampu mengubah suasana kerja yang lebih dinamis serta ide inovasi yang semakin banyak. Tentu fasilitas kita siapkan, segala bentuk kebijakan kita harus susun, ya mulai dari kebijakan anti pelecehan di tempat bekerja, kebijakan tentang penggunaan fasilitas yang mulai dibedakan, mana yang untuk laki-laki dan mana yang untuk perempuan. Kemudian bagaimana kita melihat peraturan atau aturan undang-undang tenaga kerja, contohnya tentang melahirkan, cuti melahirkan dan cuti mendampingi istri yang melahirkan. Di tambang emas Martabe, perempuan bukan hanya pelengkap, namun mereka adalah penggerak. Rogana Malau, Kompas TV, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.